Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara. Salah satunya adalah membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Presiden ini, kalau didetailkan udah pasti ketidakbenarannya, ketidakjujurannya, ketidakbenaran dan ketidakadilannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Jokowi jelek, faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Kapasitas presiden dalam konteks ini Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas. Gitu. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar. Seorang presiden berbadan kecil, kerempeng, yang selalu diejek, ternyata bisa jadi utusan negara-negara besar untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini. Bayangkan coba seorang presiden yang dengan nekat ingin melakukan revolusi perubahan, meski apa yang dia lakukan itu mengancam nyawa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jokowi jelek, faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Oke lah, si A, si B, aku nggak mau bilang nama, dia jelek. Pantas nggak? Kau jelek. Itu nggak baik. Tapi tadi kita Etika lah, sopan santun lah. Tidak ada orang yang karena sengaja menghina itu kalau orang itu tidak pantas dihina. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Kunjungan presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Kunjungan kedua negara tersebut untuk saya bertemu dengan Zelensky. Presiden akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Sama seperti rencana bertemu Zelensky, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang untuk hentikan perang. Kunjungan presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Apakah pantas orang ini dihina? Ada yang bilang pantas. Presiden pantas dihina. Pantas dihina kalau memang dia nggak benar. Ini presiden brengsek, presiden nggak tahu diri. Orang memang sesuai dengan fakta kok. Pantas nggak itu? Hah? Presiden lo simbol negara. Presiden ini ngurus republik, bukan hanya ngurus Egy Sujana atau pertemuan G7 di Jerman. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Jokowi menjelaskan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia tidak hanya untuk Indonesia, melainkan penting untuk negara berkembang lainnya. Lawatan ke luar negeri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang hebat selama 4 bulan terakhir. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukannya membombardir negara tetangganya, Ukraina pada 24 Februari 2022. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina untuk membuka ruang dialog
dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Kalau tidak mau dihina, kan jaga kelakuannya, jangan sampai pantas dihina gitu loh. Nggak ada yang mau dihina, ya. Apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bukan lambang negara. Memang bukan lambang, itu betul. Simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Ya, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang mencela, mana yang fitnah, mana yang kritik, mana yang menghujat, mana yang kritik. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Meskipun di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, Presiden Jokowi tetap kukuh untuk datang di Ukraina dan Rusia hanya demi tegaknya perdamaian dan kemanusiaan, karena perang yang berkepanjangan akan berdampak sebagai kehidupan umat manusia, tidak saja di negara bertikai tetapi seluruh dunia. Presiden terlebih dahulu mengunjungi Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-7. Kemudian memulai misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. KTT ke-7 ke-48 diadakan dari 26 hingga 28 Juni 2022. Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Nah kalau kita bilang presiden pembohong kan menghina, padahal faktanya dia bohong. Bang Egy tidak bisa membuktikan. Itu fitnah, Bang. Gitu loh. Itu fitnah. Nggak masuk akal tiba-tiba menghina itu. Tapi gini, Bang, harus ada sebab. Kalau orang memang sudah niat menghina aja. Nggak ada. Jangan yang jelek, yang bagus juga dihina, Bang. Kalau itu Gitu. namanya baru fitnah. Apalagi kalau dia memang pakar hina, Bang. Tapi Gitu. tidak ada. Bedakan antara kritik dan mencemooh, beda itu beda. Kritik dengan menghujat juga beda, jangan disama-samain. Kritik sama mencela beda, itu coba dilihat, beda. Jadi kalau dia presiden benar secara objektif, nggak ada orang menghina. Apa sih orang tiba-tiba menghina? Yang dikhawatirkan oleh Egy Sujana, dari lu menghina ya. Tangkap, itu yang kejadian di Orde Baru. Termasuk Egy juga ditangkap, kan begitu? Itu, karena itu dia kesal. Mulutmu harimaumu. Kalau saya lihat sesuai fakta, nggak menghina lah. Cuma persoalannya adalah masuk kategori etis tidak etis. Tapi tidak harus dihukum. Meskipun di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, Presiden Jokowi tetap kukuh untuk datang di Ukraina dan Rusia hanya demi tegaknya perdamaian dan kemanusiaan, karena perang yang berkepanjangan akan berdampak sebagai kehidupan umat manusia, tidak saja di negara bertikai tetapi seluruh dunia. Presiden terlebih dahulu mengunjungi Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-7. Kemudian memulai misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. KTT ke-7 ke-48 diadakan dari 26 hingga 28 Juni 2022. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Kalau tidak mau dihina, kan jaga kelakuannya, jangan sampai pantas dihina gitu loh. Nggak ada yang mau dihina, ya. Apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori.
Bukan lambang negara. Memang bukan lambang, itu betul. Simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Ya, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang mencela, mana yang fitnah, mana yang kritik, mana yang menghujat, mana yang kritik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.